Dan bukan hanya itu aja, banyak paranormal activity yang uji nyali di sana juga banyak ditemui sosok-sosok yang baju merah atau bisa dibilang kuntilanak merah. Di nomor 4 ada keranda mayat yang muncul dan menghilang. Cerita misteri Menara Saidah lainnya yang sosok sering muncul dan terkenal di menara ini, sosok keranda mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Gout, pria tampan tapi bohong. Di kali ini gua mau menceritakan tentang kejadian mistis yang ada di gedung Menara Saidah. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Semoga video ini makin maju dan makin berkembang, supaya makin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Cerita mistis. Gedung Menara Saidah ini dibangun sejak 1995 di MT Haryono, Jakarta Selatan, berseberangan dengan Stasiun Cawang. Ini benar-benar posisinya sangat strategis banget ya. Jadi nggak ada halangan untuk karyawan untuk alasan apapun ya, karena ini benar-benar tempatnya yang sangat strategis banget. Dia bisa naik kereta, dia bisa lewat tempat umum, naik mobil atau apapun, itu benar-benar mudah banget untuk akses menuju kantor Menara Saidah ini ya. Nah, perkantoran Menara Saidah ini juga bukan hanya untuk perkantoran aja ya, tapi ini juga bisa untuk acara resepsi pernikahan, untuk acara-acara meeting, acara besar, atau acara-acara yang lainnya gitu. Di tahun 2001 ini kan Menara Saidah ini udah diresmikan, dan tetapi perlahan-lahan gedung ini benar-benar seketika kosong dan banyak beredar gedung yang miring dan angker. Menurut ketua RT sana menyatakan bahwa tempat tersebut tempat pemukiman warga dan tempat makam. Kalau nggak salah itu ada 10 makam yang tidak dipindahkan untuk pas sebelum pembangunan Menara Saidah tersebut. Pasalnya, bangunan Menara Saidah ini sudah lama tidak dipakai atau dibiarkan kosong sejak tahun 2007. Alhasil banyak kejadian-kejadian mistis yang ada di gedung Menara Saidah ini. Ini sosok yang terkenal yang sering beberapa yang mengakui bahwa di Menara Saidah ini sering terjadi lampu menyala pada malam hari di beberapa lantai. Padahal petugas keamanannya menyatakan bahwa tidak ada lampu yang dinyalakan sama sekali. Dan yang kedua, ada sosok perempuan berbaju merah, dan di mana ada seketika ada security pada malam hari yang menjaga di gedung Menara Saidah ini. Ada sosok perempuan yang cantik berbaju merah menyamperin ke security ya, untuk meminta antarkan ke lantai 14 karena ada barang yang ketinggalan. Pas diantarkan ke lantai 14, tiba-tiba wanita berbaju merah itu hilang misterius. Dan bukan hanya itu aja, banyak paranormal activity yang uji nyali di sana juga banyak ditemui sosok-sosok yang baju merah atau bisa dibilang kuntilanak merah. Yang ketiga, ada sosok penunggu lift. Jadi bangunan ini juga telah direnovasi ya beberapa kali, tetap terkenal karena liftnya yang sangat lambat. Dikatakan bahwa alasan mengapa lift lambat karena terdapat sosok yang menjaga lift. Suatu hari ada seseorang karyawan harus kembali ke tempat bekerjanya karena ada barang yang tertinggal. Suasana saat itu gelap dan sangat sepi. Dia memutuskan untuk naik lift ke lantai bawah agar cepat sampai. Namun lift tersebut tidak menutup dan lampu redup. Jadi dia memutuskan untuk turun tangga. Yang membuatnya takut adalah ketika tiba di setiap lantai, lift juga sampai di lantai yang sama dengan kondisi terbuka. Ini juga ada dialamin sama seorang driver ojek online ya, yang mendapatkan orderan dari lobi Menara Saidah. Ojek online ini menerima order penumpang atau order pengiriman paket
Hal itu tentu saja menceritakan yang ramai diperbincangkan karena tidak ada satupun penyewa di gedung tersebut. Wah, ini sih gokil banget ya. Gue kalau jadi ojeknya juga bingung juga ya, siapa yang order, sedangkan menara itu udah ditutup di tahun 2007. Sudah ada, tidak ada kantor lagi yang bekerja di sana gitu ya. Itu benar-benar gedung udah lama banget, udah nggak terpakai gitu ya. Nah, di sini juga jadi ada seorang paranormal activity atau seorang uji nyali yang ditampakkan keranda mayat pada malam hari di lantai 3. Dan di dalamnya ada sosok wanita berbaju putih, dan lalu dia langsung menghilang seketika. Jadinya ini di keranda mayat ini sering banget ini di lantai 3. Orang yang diizinkan untuk ke Menara Saida itu banyak banget itu yang ditampakkan sama keranda mayat ya. Karena tuh keranda mayat itu juga tiba-tiba menghilang, nanti ada lagi. Terkadang ada yang melihat sosok di dalam keranda itu ada wanita berbaju putih. Yang kelima langsung aja kita jelasin mistisnya yang lain, yaitu sosok macan siluman atau ular siluman ya. Jadi itu ada seorang mantan satpam yang menjaga di lantai 4, ditampakkan sosok macan siluman atau ular siluman. Nah, menurut satpam ular tersebut, ular mencari pesugihan. Dan menurut satpam tersebut, siapapun yang mencari pesugihan katanya bisa datang ke gedung tersebut menemui ular itu. Ya katanya sih akan terkabul gitu ya. Ya tapi sosok ular ini juga bukan sosok ular biasanya. Sosok ular ini gedenya sebesar kayak pohon kelapa dan di moncongnya ada mustika. Wah, jadi kenapa nih Kak satpam ini bisa bilang itu ular pesugihan? Karena dulu dia pernah mencoba peruntungan tersebut. Dulu satpam itu masih suka judi buntut ya. Menurut pengalamannya sih dia pernah mencari nomor tersebut sendirian ke lantai 4 dan membawa sesajen. Dan katanya sih betul orang itu ngasih nomor terus langsung tokce. Ya, tapi itu jangan pada kalian ikutin ya, karena juga itu satpam tersebut juga itu melakukannya sangat terpaksa. Karena dia gaji di sana yang sangat minim. Makanya dia melakukan mencoba pesugihan dengan judi buntut itu ya. Pokoknya jangan pada ada yang ngikutin, karena itu sama aja dia musyrik. Ya nggak bakalan lu diampunin dosa-dosanya, lu nggak bakalan kalau udah hal-hal tentang pesugihan itu udah benar-benar musyrik banget ya. Ini juga banyak kejadian-kejadian aneh juga di dalam Menara Saida itu ya. Jadi ada salah satu konten kreator yang mencoba, atau dia sih bilang dia iseng untuk mencoba uji nyali di Menara Saida. Dan dia pas di lantai 1 dan di lantai 1 untuk mencoba naik ke lift ke lantai 3. Pas saat keluar dari lantai 3, tiba-tiba ada sosok anak kecil berlarian. Dan bukan hal itu juga, dia menemui kertas yang bertulis tolong. Nah, dia tuh cuman berpikir, mungkin ini ada yang iseng yang menaruh tulisan kertas tolong itu gitu ya. Tapi ternyata pas disamperin dan dipegang kertas itu, langsung kayak ada yang meremas sendiri kertas itu, langsung kayak ngelempar sendiri. Dan serang berapa lama, ada temennya yang ke kamar mandi itu melihat kertas tulisan tolong itu utuh. Wah, itu sih gokil banget ya ceritanya ya. Itu ada yang sampai yang melihat itu, ada yang sampai mau pingsan dan ada yang kabur juga ya. Karena ini Menara Saida juga bukannya untuk iseng atau untuk main-main ya, karena ini banyak cerita-cerita mistisnya. Paling sih itu aja sih yang cerita-cerita mistis yang ada di gedung Menara Saida. Pokoknya video ini ditonton sampai habis, dan semoga kita bisa melanjutkan video-video mistis yang lainnya atau yang selanjutnya ya. Pokoknya ditonton aja sampai habis. Paling itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.